Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk membahas aspek Al-Quran dengan tema ayat tentang bersatu dalam keberagaman dan demokratis, yaitu mengkaji Quran Surat Ali Imran ayat 152. Quran Surat Ali Imran ayat 159 itu berisi tentang perilaku bersatu dalam keberagaman dan demokratis. Sekaligus kita mengkaji makna surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang perilaku bersatu dalam keberagaman dan demokratis. Demokrasi dalam pandangan Islam itu bagian dari musyawarah atau inti dasarnya pada kata musyawarah, yang dalam istilah bahasa Arabnya digunakan dengan kata syura atau asyura, itu musyawarah. Mari kita perdalam pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Coba kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang fadzu min khaulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini kalau diterjemahkan secara keseluruhan akan berbunyi demikian. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yang dimaksud kamu dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang dimaksud adalah kaum kafir Quraisy. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, artinya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Artinya orang-orang kafir Quraisy itu akan lari dari Nabi. Karena itu maafkanlah mereka. Artinya maafkanlah perilaku orang kafir Quraisy yang bersikap kasar, bersikap memusuhi Nabi itu. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Artinya adalah persoalan yang dihadapi oleh Nabi bersama dengan orang kafir Quraisy itu akan lebih baik kalau dibicarakan dengan musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, artinya bersepakat terhadap musyawarah itu, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Itu makna atau arti secara keseluruhan. Nah, coba sekarang kita fahami arti mufradat atau arti perkata.
Sekarang perhatikan. Fabima diartikan maka disebabkan, rahmatin rahmat, minallahi dari Allah, lintalahum kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta sekiranya kamu fadhon bersikap keras, ghalidul qalbi lagi berhati kasar, lan fadhu tentulah mereka menjauhkan diri, min haulika dari sekelilingmu. Fa'fu anhum karena itu maafkanlah mereka. Kata fa pada kata fa'fu anhum bisa diartikan maka, bisa diartikan karena itu. Maka pada kata fa'fu anhum karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amri dalam urusan itu. Faida kemudian apabila kamu azamta telah membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah alallahi kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Artinya adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, mana ayat yang menunjukkan kata demokrasi atau mana ayat yang menjelaskan tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi, yaitu diambil dari kata wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kata bermusyawarah mengandung makna berarti kita ini punya sudut pandang berbeda dengan orang lain, atau bisa pula dimaknai kita memiliki perbedaan pandangan dengan orang lain, atau kita memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain. Nah, supaya menghasilkan kesamaan pendapat atau pandangan atau penyelesaian, maka cara yang bisa ditempuh adalah melalui musyawarah. Itulah yang dimaksudkan kata demokrasi dalam ayat ini. Karena apa? Karena demokrasi inti dasarnya pada musyawarah. Maka di negara kita ada lembaga yang dikenal dengan DPR, ada yang dikenal dengan MPR. Inti dasar dari dua lembaga itu adalah untuk bermusyawarah agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berangkat dari ayat tersebut, kira-kira apa yang bisa kita ambil kandungannya atau maknanya? Kita lihat pada kandungan ayat. Quran surat Ali Imran ayat 159 memerintahkan kepada kita untuk memiliki karakter atau sifat, agar dengan karakter atau sifat itu kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain, menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain yang akan menghasilkan perilaku yang positif. Maka kandungan ayat itu setidaknya ada 5 poin kalau kita ambil dari ayat tersebut.
Yang pertama, berlaku lemah lembut dan tidak kasar. Ini diambil dari kata lintalahum, walau kunta fadzon ghalidul qalbi. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut dan tidak kasar terhadap mereka. Maka kandungan yang pertama, kita diminta untuk memiliki sikap lemah lembut. Tidak boleh egois, tidak boleh ingin menang sendiri. Lalu yang kedua, memiliki sifat pemaaf dan saling memaafkan. Ini mengandung makna bahwa pada dasarnya manusia itu pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat kekeliruan. Kita juga pernah berbuat kesalahan. Bisa jadi orang lain juga pernah berbuat kesalahan. Maka kalau di antara kita berbuat salah, hendaknya kita minta maaf. Tetapi kalau seandainya ada orang lain yang pernah berbuat salah, mereka meminta maaf, hendaknya kita juga memaafkan. Maka karakter yang kedua yang harus kita miliki adalah sifat pemaaf dan saling memaafkan. Ini diambil dari kata wastaghfir lahum, mohonkan ampun bagi mereka. Lalu yang ketiga, suka berdoa memohonkan ampun. Maaf, tadi ada kata fa'fu anhum, itu memohon maaf atau maafkanlah mereka. Maka yang ketiga adalah wastaghfir lahum, memohonkan ampun bagi mereka. Artinya kita diminta untuk senang berdoa, untuk memohonkan ampun bagi orang lain yang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Hakikatnya yang punya maaf itu Allah, yang mengampuni kesalahan kita itu Allah. Maka yang berhak menentukan diterima atau tidaknya amal seseorang itu Allah. Kewajiban kita adalah berdoa untuk memohonkan ampun. Kandungan yang keempat atau karakter yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah senang bermusyawarah. Artinya, agama memerintahkan kita untuk senang bermusyawarah di dalam menyelesaikan suatu persoalan yang ada di dalam masyarakat. Kata senang bermusyawarah diambil dari kata wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, urusan itu adalah urusan duniawi, urusan yang tidak menyangkut masalah akidah. Kalau urusan itu menyangkut masalah akidah, maka tidak boleh dipermusyawarahkan, karena itu adalah mutlak dari Tuhan. Oleh karena itu, yang bisa kita musyawarahkan adalah selain masalah akidah. Contohnya adalah masalah muamalah, masalah sosial, boleh kita musyawarahkan. Lalu yang kelima, bertawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Maksudnya adalah kalau kita di dalam satu musyawarah sudah mengambil kata sepakat, mengambil sikap sependapat, hendaknya kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Harus kita akui, harus kita laksanakan. Kesepakatan seperti apapun kita laksanakan agar membawa kebaikan bersama. Jangan malah sudah disepakati kita mengingkari kesepakatan. Itu namanya menyalahi komitmen, menyalahi aturan. Boleh kita berpendapat, boleh kita usul, yang penting kita tidak boleh mencari
menang sendiri. Maka di dalam musyawarah harus bagaimana? Coba kita lihat. Dalam sebuah musyawarah yang dilaksanakan, kita harus dan wajib untuk mengedepankan kepentingan sesama, kepentingan bersama, dan tidak boleh mengedepankan kepentingan individu atau kepentingan diri sendiri. Yang kita cari adalah kepentingan bersama, bagaimana baiknya, bagaimana kita berpendapat, yang penting pendapat itu kita ambil yang terbaik. Maka di dalam bermusyawarah, berikanlah ide, gagasan, atau masukan dengan cara berpikir kritis, serta menghormati dan menghargai pendapat yang diutarakan oleh orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan kritis? Maksud kata kritis yaitu bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan serta melakukan penganalisaan sehingga diperoleh hasil yang terbaik. Kita harus bisa berargumentasi secara positif sesuai dengan sudut pandang yang bisa diterima oleh semua pihak. Sedangkan demokratis artinya gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua pihak. Tidak ada sifat yang paling menonjol dan ada kelompok yang dianggap paling rendah. Harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah yang dimaksudkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang mengajak kita untuk berpikir kritis. Dan Quran surat Ali Imran ayat 159 mengajak kita untuk mengakui keberagaman sekaligus untuk berdemokrasi. Anak-anakku sekalian, kita coba untuk menerjemahkan bacaan tajwidnya. Tadi sudah saya ingatkan, Quran surat Ali Imran ayat 159 berisi tentang perilaku bersatu dalam keberagaman dan demokratis. Nah, sekarang kita coba melihat bacaan tajwidnya pada ayat tersebut. Kita kembalikan ke atas. Perhatikan. Fabima rahmatin. Fabima pada huruf mim ada harokat berfathah diikuti dengan alif, itu dibaca mat tabi'i. Ingat, mat tabi'i itu tandanya ada 3. Yang pertama adalah fathah diikuti alif. Yang kedua, dhammah diikuti wawu. Yang ketiga, kasrah diikuti ya sukun. Berarti kalau ada huruf yang ada harokatnya fathah lalu diikuti dengan alif atau dhammah diikuti wawu atau kasrah diikuti ya sukun, maka dibaca mat tabi'i atau disebut pula dengan mat asli. Kenapa kok disebut mat asli? Karena dari mat tabi'i itu bisa berubah menjadi mat wajib muttasil, bisa berubah menjadi mat jaiz munfasil, bisa berubah menjadi mat arid lis sukun. Hanya awalnya dari mat tabi'i. Kita lanjutkan. Rahmatin minallah, pada huruf ta ada harokat tanwin atau kasrah tanwin pada huruf ta. Rahmatin minallah ada huruf mim, berarti ada harokat kasrah tanwin bertemu huruf mim dibaca idgham bi gunnah.
Ingat, huruf idgham bigunah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Jadi kalau ada huruf ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bigunah kalau sebelumnya ada huruf nun sukun, ada huruf sukun, nun sukun atau tanwin. Terus minallahi, kata Allah yang sebelum kata Allah ada nun berharakat fathah atau sebelumnya ada harakat fathah, maka dibaca tafkim. Tafkim itu artinya tebal. Berarti kalau ada lafaz Allah kok sebelumnya ada fathah atau dhammah, maka Allah dibaca tebal. Cara membacanya adalah minallah, Rasulullah. Tapi kalau lafaz Allah sebelumnya berharakat kasrah, maka Allah dibaca tipis. Contohnya Bismillah, Rasulillah. Saya lanjut. Linta lahum, linta ada huruf nun berharakat sukun ketemu huruf ta, itu dibaca ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Berarti kalau ada huruf 15 itu sebelumnya ada tanwin atau ada nun sukun, maka dibaca ikhfa. Kita lanjut. Lahum wa, ini ada huruf mim sukun. Mim sukun itu tanda baca itu hukumnya ada 3. Yang pertama adalah idgham mimi, yaitu kalau ada mim sukun ketemu huruf mim, dibaca idgham mimi, dari kata mim, mim. Lalu yang kedua ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba. Lalu yang ketiga idhar syafawi, mim sukun ketemu huruf selain mim dan ba. Karena mim sukun pada ayat ini bertemu huruf wawu, berarti selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Cara membacanya jelas, lahum wa. Saya lanjut. Walau kunta, kunta ada nun berharakat sukun ketemu huruf ta, itu dibaca ikhfa. Fadhon ghalido ada tanwin di huruf do, fadhon ghalido berarti tanwin ketemu ghain, itu dibaca idhar. Karena ingat, bacaan idhar itu hurufnya ada 6. Alif, ha, ha, kha, ain, ghain. Nah, pada kata ini tanwin ketemu ghain, maka dibaca idhar. Ghalido itu ada lam berharakat kasrah diikuti ya sukun, maka dibaca mat tabi'i. Al-qalbi ada hukum alif lam. Hukum alif lam itu dibaca 2. Yang pertama, kalau alif lamnya berharakat sukun, maka dibaca lam qamariyah. Qamar itu bulan, berarti dibaca terang, tidak silo, tidak hilang. Tapi kalau alif lamnya tidak berharakat sukun atau dibaca tidak jelas lamnya, maka dibaca lam syamsiyah. Pada huruf ghalidul qalbi ada lam, ini lamnya berharakat sukun, maka dibaca lam qamariyah. Lan fadhu ada fathah ketemu nun sukun terus ketemu fa, maka lan fadhu berarti ada nun sukun ketemu fa, itu dibaca ikhfa. Lang fadhu ada huruf dhammah diikuti wawu pada huruf dha, itu dibaca mat tabi'i.
Min haulika ada huruf nun sukun ketemu ha itu dibaca idhar. Fa'fu anhum pada huruf nun berharakat sukun itu dibaca idhar. Anhum wa ada mem sukun ketemu wawu maka dibaca idhar safawi. Wastaghfir lahum wa mem sukun ketemu wawu maka dibaca idhar safawi. Wasyawirhum ada shin berharakat fathah diikuti alif dibaca mat tabi'i. Wasyawirhum fi ada mem sukun ketemu huruf fa dibaca idhar safawi. Fil amri ada alif lam yang lamnya terbaca jelas menjadi sukun fil amri maka dibaca idhar qamariyah. Al amri ada huruf mim berharakat sukun ketemu huruf ra itu dibaca idhar safawi. Faida itu ada zal berharakat fathah diikuti alif maka dibaca mat tabi'i. Azamta ada huruf mim sukun ketemu ta maka dibaca idhar safawi. Fatawakkal alallahi pada kata alallahi sebelum lafaz Allah ada harakat fathah maka dibaca tafkim atau tebal. Innallaha inna itu gunnah. Innallaha itu dibaca tafkim karena lafaz Allah sebelumnya ada fathah pada huruf nun maka dibaca tebal. Yuhibbul mutawakkilin. Yuhibbul berarti lamnya berharakat sukun maka dibaca lam qamariyah. Al mutawakkilina ada mat tabi'i pada huruf lam kasrah diikuti ya sukun itu mat tabi'i. Ketemu huruf nun di akhir ayat berubah menjadi mat arid lis sukun. Jadi ketentuannya mat arid lis sukun adalah ada mat tabi'i ketemu salah satu huruf di akhir ayat atau berhenti karena sebab waqaf. Lah kata ini karena berhenti di akhir ayat maka cara membacanya huruf nun di akhir ayat dimatikan, membacanya menjadi mutawakkilin. Itu adalah bacaan tajwidnya. Nah, coba nanti difahami kembali bagaimana ketentuan tajwidnya, bagaimana cara membacanya, belajar kembali pada buku tajwid yang sudah ada. Itulah yang kita maksud dengan pendalaman ayat atau kandungan ayat sudah kita lakukan, arti sudah kita lakukan. Sekarang kita akan masuk pada pendalaman berikutnya yaitu hadis terkait dengan perilaku bersatu dalam keberagaman dan demokratis. Hadis yang pertama riwayat Tirmidzi. Nanti dilihat pada buku kalian. Saya hanya akan mengambil artinya saja. Pada hadis yang pertama itu berisi tentang perintah menjaga perdamaian dengan amanah dalam menjalankan kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu sifat yang harus dimiliki adalah amanah, bisa dipercaya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki karakter amanah, dapat dipercaya. Hadis yang kedua, perintah berperilaku demokratis dengan bermusyawarah. Artinya berarti demokrasi itu intinya pada musyawarah. Nah, dalam istilah Jawa ono masalah dirembuk. Lah rembukan itu bisa dimaksud dengan
musyawarah. Maka dalam suatu persoalan yang kita tidak menemukan jalan keluarnya, hendaknya dilakukan secara musyawarah agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Selanjut, lalu bagaimana keterkaitan antara makna surat Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait dengan perilaku bersatu dalam keragaman dan demokratis? Makna dalil terkait dengan ayat atau hadis tadi. Yang pertama, bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan sosial. Jadi persoalan-persoalan yang boleh dimusyawarahkan itu menyangkut masalah sosial, tidak boleh menyangkut masalah akidah dan ibadah. Kalau masalah akidah dan ibadah tidak boleh kita musyawarahkan, karena itu sudah qat'i bersumber dari Allah. Yang boleh dimusyawarahkan adalah persoalan-persoalan kita yang terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua, setiap pemimpin harus membiasakan musyawarah. Pemimpin yang baik, yang bijak itu kalau ada masalah, ada persoalan, hendaknya dimusyawarahkan dengan warganya atau dimusyawarahkan dengan pembantunya atau para anggota yang lain. Lalu bagaimana perilaku bersatu dalam keberagaman? Perilaku bersatu dalam keberagaman itu bisa kita wujudkan dengan sifat yang berikut. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat sendiri atau tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Kita itu sama, satu sama lain punya hak yang sama, punya pendapat bisa jadi berbeda, tetapi tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Lalu yang kedua, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita ingin mengamalkan ayat Ali Imran 159, ya senanglah untuk bermusyawarah. Contohnya memilih ketua OSIS dilakukan dengan demokratis pilihan, memilih kepala desa, presiden dengan musyawarah dengan pemilihan, itu bagian dari musyawarah. Lalu yang ketiga, bersedia memaafkan dan meminta maaf kepada orang lain. Ini kita diajarkan oleh agama untuk menjauhkan diri sifat egois. Pasti kita pernah berbuat salah, orang lain juga pernah berbuat salah. Kalau ada di antara kita yang pernah berbuat salah, maka hendaknya kita minta maaf. Kalau ada teman kita juga yang berbuat salah meminta maaf, hendaknya kita juga memaafkan. Maka harus terjadi imbal balik yang sama, saling memaafkan. Lalu yang keempat, menjalankan hasil musyawarah dengan ikhlas. Artinya persoalan yang dibicarakan bersama kalau sudah disepakati, ya hendaknya kita terima dan kita jalankan secara baik-baik oleh semua pihak yang sudah sepakat dengan musyawarah tersebut. Itu yang perlu kita bahas di dalam materi Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, sebelum kita akhiri, ada tugas bagi kalian. Tugas itu sifatnya mandiri, artinya dikerjakan individu masing-masing. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat pada buku paket tentang ayat demokrasi, silakan nanti dibuka, maka tugasnya ada 7. Yang pertama, pengertian demokrasi, artinya kalian diminta untuk mencari makna atau pengertian demokrasi itu apa. Jawabannya ada di buku kalian. Lalu yang kedua, apa titik temu demokrasi dengan Asyura?
di halaman buku kalian itu ada titik temu demokrasi dengan Asyura itu terletak pada apa? Pada kalimat apa atau pada kata apa? Lalu yang ketiga, pentingnya demokrasi. Jadi demokrasi itu pentingnya apa? Di situ ada di dalam buku kalian, kalau tidak salah ada 5 pentingnya demokrasi. Lalu yang keempat, bagaimana implementasi perilaku mulia dari Quran surat Ali Imran 159. Implementasi itu artinya perwujudan, pengamalan perilaku mulia dari Quran surat Ali Imran ayat 159 itu. Lalu yang kelima, bagaimana model demokrasi menurut Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal pernah menawarkan demokrasi di dalam bukunya. Lalu yang keenam, bagaimana islamisasi demokrasi menurut Salim Ali Bahasnawi. Di dalam buku paket itu ada tawaran bagaimana islamisasi demokrasi menurut Salim Ali Bahasnawi. Baru yang terakhir, bagaimana simpulan dari isi Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, tugas mandiri ini silahkan dikerjakan di buku kalian. Nanti kalau sudah selesai silahkan kirimkan lewat WA ke nomor saya. Itu pembelajaran kita hari ini dengan tema ayat Al-Quran tentang bersatu dalam keberagaman dan demokratis, bersumber dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Saya pikir itu yang bisa kita bahas. Silakan diperdalam kembali. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar. Setiap persoalan pasti ada solusinya. Jangan suka menjadikan perbedaan sebagai permusuhan, tapi jadikan perbedaan menjadi hasanah untuk mendewasakan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.